Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Sobat Winnerku, hari ini satu buah testimoni. Ini kisah pengalaman dari sahabat kita yang ada di Jawa Timur. Namanya Mbak Widya. Beliau terbebas dari hutang riba 50 juta rupiah. Beliau ceritakan secara detail perjalanan beliau dari awal sampai dengan tertolong lunas hutang riba beliau 50 juta rupiah di banyak tempat. Ya, jadi beliau nggak berhutang di satu tempat aja tapi di banyak tempat riba. Kita simak langsung sama-sama Mbak Widyawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Umi Wiwin ingkang kula hormati, ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sugeng enjing ugi. Umi Wiwin kula wiwit saking Jawa Timur. Tapi nggak usah saya sebut jatime pundi nggih. Umi Wiwin izin kula sampaikan pengalaman keberkahan sholawat kalih doa Kanzul Arsy ingkang kula amalkan setahun ini. Alhamdulillah, berkah dari Gusti Allah melalui amalan-amalan saking panjenengan, ijabah hajat kula lunas hutang riba 50 jutaan. Akhirnya saya merasakan yang Umi rasakan 3 tahun lalu. Saya dibantu salah seorang kenalan untuk nutup utang. Bukan saudara, bukan teman dekat, justru orang jauh yang Allah luluhkan hatinya untuk nolong kula Umi. Masya Allah. Begini ceritanya Umi, saya runutkan nggih, biar jelas ceritanya dan bisa jadi motivasi buat teman-teman winners. Awal mula saya terjerat utang karena saya diajak ipar untuk join usaha di Surabaya. Suami saya sama saya sepakat ambil pinjaman BRI 25 juta dengan jaminan sertifikat sawah ibu saya. Berjalannya waktu, usaha macet. Ternyata ketahuan iparku juga banyak utang. Yang selama ini kelihatan sukses hanya tampilannya saja. Mereka ngajak saya sama suami pikirnya biar ngangkat usahanya. Ndak taunya malah makin nyengsarakan kami dan mereka. Singkat cerita usaha bangkrut karena kondisi pandemi makin memperburuk keadaan. 2020 akhir utang saya makin banyak Karena untuk membayar tagihan BRI, saya gali lubang, tutup lubang di mana-mana. Sampai tidak tahu lagi mau minjam kemana, karena udah kami pinjami semuanya. Kenalan, koperasi Minggon, koperasi Sasen, koperasi Minggon, koperasi mingguan, koperasi Sasen, koperasi bulanan. Awal 2021 kami sudah tidak tahu mau apa lagi. Akhirnya saya memutuskan jualan matengan dengan sedikit uang yang saya pegang. Itu posisi saya masih merantau di Surabaya. Oh iya saya awali jualan matengan itu setelah nonton video Umi, tahapan hijrah dari riba. Saya tersadar hidup kami sengsara karena banyak makan riba. Usaha bangkrut pun karena modal riba. Lalu saya mulai hijrah dari riba. Mulai usaha dari nol dengan sisa uang halal yang ada. Dalam kurung ini dijelasin uang halal beliau sumbernya dari saya jual cincin kawin yang saya simpen-simpen setelah izin sama suami dan suami izinkan. Nah, sembari saya jualan, suami saya cari-cari kerja bangunan Alhamdulillah kadang kala dapat. Sepanjang saya hijrah dari riba, saya hati-hati betul dengan makanan yang masuk ke mulut kami. Jangan sampai ada makanan subhat masuk. Jadi beliau selama hijrah dari riba, beliau jaga betul-betul gak mau lagi makan makanan subhat, makan makanan haram dari sumber-sumber haram. Saya mulai amalkan wirid Umi, wirid harian. Tiap malam saya tambahi lakukan sholat taubat, lalu istighfar sebanyak saya mampu dan baca doa Nabi Yunus. Kalau pagi sambil masak di kontrakan untuk jualan, saya amalkan APD. Sambil nunggu dagangan, saya baca doa Kanzul Arsy dan sholawatan. Alhamdulillah selama sebulan jualan sudah banyak langganan datang. Makin lama langganan makin banyak yang cocok sama masakan saya. Nah, dari sini Umi pertolongan Allah dimulai. Saya kenal seorang ibu haji, dia senang masakan saya
Katanya cucunya yang susah makan mau makan. Saya disuruh main ke rumahnya Disuruh ambil baju-baju bekas anaknya untuk kasih anak saya. Saya datang ke sana, beneran dikasih banyak baju sama makanan. Setelah itu agak lama saya tiba-tiba kepikir untuk memberanikan diri minta tolong sama Bu Haji ini. Lama sekali saya mikir, maju mundur saya Ada rasa malu, rasa takut, lalu ada satu pemikiran yang buat saya kuat. Ditolak atau diterima, saya coba dulu. Namanya juga ikhtiar. Diterima alhamdulillah berarti Allah ridhoi. Tidak diterima berarti Allah belum ridhoi. Dan pasti ada jalan lain kalau jalan ini tidak diridhoi. Alhamdulillah, semalaman saya mikir sambil amalkan AMH untuk Bu Haji. Paginya jualan, Bu Haji datang, saya deg-degan Seperti biasa Bu Haji ramah menyapa, pesan makanan, lalu saya sampaikan maksud hati mau main ke rumah. Bu Haji iakan, dan suruh saya datang selesai dagang saja. Alhamdulillah saya datang ke rumah Bu Haji dengan perasaan campur aduk. Alhamdulillah saya bisa bicara lancar, nyampaikan maksud hati saya. Dan alhamdulillahnya Bu Haji penerimaannya baik dan beliau mau nolong saya Nangis haru saya pas Bu Haji bilang iya boleh, tapi nunggu Pak Haji pulang dulu dari kantornya. Nanti biar Pak Haji yang putuskan dikasih uangnya gimana. Terus saya pulang Malamnya saya datang lagi sama suami untuk atas permintaan Bu Haji. Saya disuruh ngadep langsung ke Pak Haji berdua. Saya ceritakan kronologisnya detail ke Pak Haji. Alhamdulillah dibantu lunasi semua hutang saya yang hampir 50 juta rupiah. Kami nanti cara bayar cicil Dan sekarang suami kerja di rumah beliau jadi tukang kebun yang bersih-bersih semua taman beliau. Gaji suami nanti dipotong buat bayar utang. Sama hasil dagangan saya juga saya sisihkan buat cicil utang ke Pak Haji. Alhamdulillah saya pun gak nyangka bakal begini jalan ceritanya. Saya sama suami masih terheran-heran, ternyata masih ada orang baik di dunia ini yang walau ndak kenal mau bantu. Semua atas rahmat Allah ya Itu saja cerita pengalamanku Semoga semua teman winners yang punya hutang segera lunas hutangnya dengan cara Allah, apapun itu yang baik. Jangan berkecil hati karena Allah pasti tolong kita dengan caranya. Yang penting ikhlas dan sabar. Istiqomah terus bersolawat dan sholat juga amalan lainnya. Jangan gampang bosen. Semoga berguna ya cerita pengalaman kuloniki. Buat Umi saya terus biar dapat menebar kebaikan dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Kisah pengalaman yang sangat menginspirasi, sangat menambah motivasi untuk saya pribadi. Saya jadi kayak ketarik benar 3 tahun lalu ya, 2000 berapa tuh saya 3-4 tahun lalu lah ya. Saya mengalami hal yang sama, yang bahkan juga saya nggak pernah menduga. Orang yang menolong saya, orang yang Allah lembutkan hatinya adalah orang yang jauh dari saya, nggak terlalu dekat sama saya, yang hanya saya kenal sebatas kenal biasa aja. Tapi qadarullah, kalau Allah sudah kehendaki, Allah sudah ridhoi, Allah izinkan, maka kun fayakun ya. Apa yang Allah kehendaki untuk terjadi, maka terjadilah. Kita tidak perlu pusing memikirkan caranya gimana Allah menolong kita kelak, menolong kita nanti. Kita nggak perlu pikirin itu. Kewajiban kita cuma satu, sujud terus kepadanya, minta terus kepadanya. Perkara caranya bagaimana, caranya seperti apa, yang melalui apa, wasilahnya apa, itu adalah hak mutlaknya Allah. Yang jelas kita patuh saja kepada perintahnya, kita sujud kepadanya, kita minta kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan bahwa dia pasti akan tolong kita, insya Allah pasti ditolong. Seperti sahabat kita tadi, Mbak Wiwit ya, dari Jawa Timur. Ya, nggak perlu disebutkan Jawa Timurnya mana oleh beliau. Yang penting kisah pengalaman beliau sangat bermanfaat buat kita, bisa memacu dan memotivasi kita untuk terus beramal soleh, istiqomah, hanya mengharap ridha Allah semata.
Baik Sobat Review, itu tadi testimoni dari salah seorang sahabat kita yang sangat menginspirasi. Jika panjenengan punya kisah pengalaman yang menarik, bisa disampaikan di kolom komentar, bisa melalui Japri, WhatsApp ke admin saya, atau DM Instagram juga boleh. Insya Allah akan saya angkat ke channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.